Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Fatihah Nurjana, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Salatiga, NIM 27030251329. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 6 dengan materi pembelajaran hukum halal dan haram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai dulu. Sehat semuanya? Sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Siapa berdoa mulai? Selanjutnya Bu Guru absen dulu ya. Pertama, Abdul Nasril Irham. Ibnu Mubarak. Ibnu kenapa pakai kaos? Bajunya basah. Tika Jamila. Hadir semua ya? Sehat semua? Untuk menumbuhkan rasa kebangsaan kita pada tanah air kita, yaitu apa? Indonesia. Kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Ya, silakan berdiri semua. Nanti kita menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila. Itu salah satu lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa kebangsaan kita kepada tanah air. Hari ini masih semangat? Masih. Ya. Supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Pada pertemuan minggu kemarin, ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Maaf, memaafkan. Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar apa? Hukum halal dan haram. Mungkin ada yang sudah tahu halal itu apa? Halal adalah sesuatu yang boleh dilakukan, Bu. Ya, halal itu sesuatu yang boleh dilakukan, sesuatu yang boleh dimakan. Kalau haram, siapa yang bisa menjawab? Haram itu apa? Haram adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Ya, betul. Bagaimana cara kita menemukan makanan itu halal atau haram? Siapa yang bisa menjawab? Ya, mencari tahu makanan itu halal atau haram. Betul. Nah, diharapkan hari ini kalian bisa menyebutkan halal itu apa, haram itu apa, sunat itu apa. Lalu kalian bisa tahu dalil-dalil apa yang menyebutkan makanan ini halal, makanan ini haram. Lalu kalian bisa juga mengetahui, mengelompokkan mana saja makanan halal, mana yang makanan haram. Ini ada lagu tentang halal dan haram. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita nyanyi bersama dulu ya. Hal itu dibolehkan, hal itu dilarang.
hadis itu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Misalkan kita tidak tahu ini makanan ini di Al-Quran tidak disebutkan, berarti kita bisa mencarinya di hadis. Sumber hukum yang terakhir adalah ijtihad, yaitu upaya ulama memenuhi syarat untuk menemukan hukum syariat. Kalau di Indonesia, ijtihad itu berdasarkan MUI, namanya Majelis Ulama Indonesia. Itu yang bisa menentukan, dia yang berhak menentukan makanan itu halal, produk itu halal atau tidak. Kenapa makanan itu halal, kenapa makanan itu haram? Ada sebab-sebabnya. Yang pertama, berdasarkan zat asalnya. Sesuatu dapat haram karena zat asalnya. Contohnya bangkai, darah, dan daging babi. Contoh, babi haram itu dikonsumsi karena najis. Babi itu najis, makanya kita tidak boleh mengonsumsi babi. Yang kedua itu ada darah. Darah juga dianggap najis, makanya kita tidak boleh mengonsumsi darah. Terus ada bangkai hewan yang tidak disembelih secara syar'i. Yang terakhir, jika sesuatu yang halal tercampur dengan sesuatu yang haram, maka seluruhnya menjadi haram. Berdasarkan sifat asalnya, perbuatan atau sikap buruk, jahat, atau mengandung unsur syirik, menyekutukan Allah adalah haram, terlepas dari niat atau tujuannya. Jadi kita berbuat buruk itu haram, artinya tidak boleh dilakukan. Yang kedua, mencuri barang atau mencuri apapun itu juga haram. Apapun tidak boleh didapatkan dengan mencuri. Yang terakhir, berbohong. Berbohong juga haram karena merusak kepercayaan. Tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, haram, sebab-sebab haram berdasarkan prosesnya. Sesuatu yang halal dapat menjadi haram jika proses mendapatkannya tidak sesuai. Penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dalam sikap, tentu kita harus yakin kepada Allah untuk kebaikan kita. Yang kedua, menghindari perbuatan haram. Perbuatan haram harus dihindari. Yang ketiga, menjalankan segala yang dihalalkan. Jadi jangan melakukan hal-hal yang haram. Kemudian dalam perilaku, sama, menjauhi perilaku yang buruk, apalagi merugikan diri sendiri dan orang lain. Membuang sampah sembarangan itu tidak boleh dilakukan, itu juga sesuatu yang tidak baik, makanya itu haram, tidak boleh dilakukan. Tidak menyakiti orang lain, itu juga tidak boleh, termasuk hal haram. Tidak berbuat kerusakan di bumi, merusak tanaman. Selanjutnya, penerapan dikonsumsi. Ketika kalian membeli makanan, apa yang harus kalian lakukan? Memilihnya, diteliti dulu. Di kemasannya ada tulisan halal atau tidak, ya. Memastikan
Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Sekarang presentasi ya. Kalian presentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Cukup perwakilan satu orang saja satu kelompok. Dimulai dari kelompok satu. Ya silakan kelompok satu perwakilan maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Sekarang kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Contoh makanan dan minuman halal dan haram. Contoh makanan dan minuman halal. Daging sapi segar, susu sapi segar. Contoh makanan dan minuman haram. Daging babi, susu basi. Jika kita tidak tahu makanan itu halal atau haram, maka kita harus mencari tahu di Al-Quran dan di Sunnah. Beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Terakhir kelompok tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Contoh makanan halal: sebuah daging babat, daging sapi, makanan yang terlabel halal, air mineral, dan kembali dapat dengan sakit Allah. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Contoh makanan dan minuman haram.